Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Hanifah dari jurusan Administrasi Publik dengan NIM 12580100052. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila Kompas Bangsa di era disrupsi. Sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat dan serba digital. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti gak akan jauh dari yang namanya handphone dan media sosial. Sekarang dunia kita udah masuk ke era yang disebut era disrupsi. Apa sih era disrupsi itu? Era disrupsi adalah masa di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Sederhananya dapat dipahami bahwa disrupsi adalah fenomenanya, sedangkan era disrupsi adalah zaman atau masanya, di mana teknologi terutama kecerdasan buatan atau AI berkembang pesat. Tapi di balik semua kemajuan itu, ada juga tantangan besar buat kita sebagai generasi muda. Contohnya, namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. Beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah. Agar tidak ikut-ikutan menyebar berita hoax, caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator. Berita hoax biasanya tidak jelas sumber dan pengirim, lokasi, tanggal, hingga waktu. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Media sosial sekarang bisa bikin orang gampang banget terpengaruh berita palsu atau hoax. Kadang juga muncul perdebatan yang malah bikin kita terpecah belah bukan bersatu. Belum lagi gaya hidup hedon yang bikin orang lebih fokus kepada dirinya sendiri. Telah viral di media sosial kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang mahasiswi bernama Afia. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di sebuah kos di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terungkap setelah dibongkar oleh teman kos Afia yang bernama Rika Rahma dan Olid. Mereka merasa curiga saat barang-barangnya menghilang semenjak kedatangan Afia. Atas kecurigaan tersebut, anak-anak kosan pun berinisiatif untuk menyantroni kamar Afia dan mengecek langsung. Afia terlihat panik saat digerebek oleh teman-temannya. Benar saja, di dalam kamar tersebut banyak baju dan barang-barang milik anak kosan yang selama ini dianggap hilang. Adapun, Afia sendiri dikenal memiliki citra baik dan sering mempertontonkan kemewahan di media sosialnya. Padahal, beberapa barang seperti sepatu dan baju yang dipakai Afia saat difoto adalah punya teman kosannya. Nah, di tengah kondisi seperti ini, kita butuh sesuatu yang bisa jadi pedoman, dan jawabannya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal pas upacara, tapi juga untuk dijalani di dalam sehari-hari. Nilai-nilainya tuh masih sangat relevan di zaman modern ini. Misalnya di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kita terapkan dengan tidak gampang menyebarkan berita bohong dan tetap menghargai orang lain di dalam media sosial. Lalu di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk tetap solid meskipun banyak perbedaan pendapat, suku, atau agama. Kita bisa beda pendapat tapi tetap satu tujuan. Jadi teman-teman, walaupun dunia terus berubah, Pancasila tetap jadi kompas bangsa kita. Nilai-nilainya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dengan Pancasila, kita bisa tetap jujur, adil, dan saling menghargai, meskipun hidup di tengah kemajuan teknologi dan dunia digital. Yuk, jangan cuma hafal sila-silanya aja, tapi juga kita amalkan dalam kehidupan nyata, di dunia nyata, dan di dunia digital. Sekian dari saya, terima kasih.